Kemudian di dalam riwayat yang lain terangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Ama tardawna an takunu rubu'a ahli jannah?" Tidakkah kalian rida menjadi seperempat penduduk surga? Lihat ya, dari 70 umat Islam seperempat. Tidakkah kalian rida menjadi seperempat penduduk surga? Maka takabbarna, kata Ibnu Mas'ud, kami pun takbir. Gembira dengan hal tersebut, takjub dan gembira. Kemudian Nabi berkata lagi, "Ama tardawna an takunu thuluth ahli jannah?" Tidakkah kalian rida menjadi sepertiga penduduk surga? Maka kami pun takbir, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la arju an takunu syatra ahli jannah." Saya sangat berharap kalian ini menjadi seperdua penduduk surga. Seperdua penduduk surga. Iya. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud juga dari jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya disebut ada tambahan bahwa penduduk surga itu ada 120 saf. Penduduk surga 120 saf. Dan umat Islam mendapatkan 80 saf. Jadi penduduk surga ada 120 saf, 120 barisan. Dan umat Islam dapat 80 saf darinya. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh umat Islam. Ya, karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita pada sebaik-baik umat, menjadikan kita pada sebaik-baik umat. Iya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam." Ditampakkan kepada umat-umat. Faraitu Nabi wa ma'ahu ar-rahim. Maka saya melihat seorang nabi dan bersama nabi ini sekelompok kecil. Ar-rahtun itu angka 3 sampai 9. Kalau rahim pengicilannya lagi. Jadi nabi bersamanya rahim, kelompok kecil. Kemudian seorang nabi dilihat lagi oleh Rasulullah dan bersama dia 1 dan 2 orang saja pengikutnya. Tak ada nabi, tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Kemudian Nabi berkata, kemudian saya melihat Rafa Ali, sawadul qadim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang sangat besar. Maka saya menyangka itu umatku. Maka dikatakan itu adalah Musa dan kaumnya. Musa dan kaumnya. Tapi lihatlah ke ufuk. Maka saya lihat ke ufuk, kata Nabi, saya lihat jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian dikatakan lihat lagi ke ufuk lainnya. Maka dilihat lagi, ternyata jumlah yang sangat besar. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi ummatuk." Ini adalah umatmu. Wa ma'akum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70,000 lagi. Ada 70,000. Ada 70,000 dari umatmu ini, mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dari umat Islam khusus ada 70,000 yang masuk surga tanpa ada siksaan dan tanpa ada hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua darinya. Ya. Dan diterangkan dalam riwayat lain, ada beberapa riwayat tapi para masyayikh menyebutkan yang sahihnya, setiap 1000 ada tambahan 70,000 lagi. Jadi setiap 1000 ada tambahan 70,000 lagi. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 4.970.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, dan ini keutamaan khusus bagi umat Islam. Keutamaan khusus bagi umat Islam. Karena itu hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang amalan yang sedikit mereka meraih pahala yang sangat besar. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, diperumpamakan umat Islam itu bagaimana kedudukannya? Seorang lelaki yang memberikan upah kepada para pekerja. Dikatakan siapa yang bekerja untukku dari pagi sampai siang, maka upahnya adalah 1 kirat. 1 gulung emas. 1 gulung. Ya, 1 kirat 1 gulung. Dan itu 1 gulung emas. 1 kirat. Maka bekerjalah orang Nasr. Setelah itu, ini panjang waktunya dari pagi sampai siang. Ya, kemudian setelah itu dikatakan saya bekerja untukku dari siang sampai asar. Asar itu sudah dekat terbenam matahari. Ya, waktunya juga masih jauh begitu. Maka bekerjalah orang Yahudi juga dengan upah 1 kirat. Kemudian dikatakan siapa yang bekerja untukku dari asar sampai terbenamnya matahari, ringkas waktunya, tapi upahnya 2 kirat. Upahnya 2 kirat. Maka umat Islamlah yang mengerjakannya.
Maka marah orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa kami lebih banyak amalan, kami sedikit upahnya? Maka dikatakan kepadanya, apakah kalian dizalimi? Ya kan akadnya begitu. Siapa yang bekerja sampai ini dapat 1 qirat, tidak ada kezaliman. Kalian kerja diberikan upah. Dan umat Islam diberikan keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan yang sedemikian besar. Karena itu sangat tinggi sekali nilai ucapan beliau di sini yang membawakan dalam pendahuluan ini. Hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita dikeluarkan sebagai umat, dikeluarkan dan dijadikan dalam Islam ini, dikeluarkan dalam sebaik-baik umat. Dalam sebaik-baik umat. Nah, ya. Para ulama ahli balaghah menyebutkan bahwa pendahuluan itu kadang ada disebut dengan bara'atul istihlal. Seorang pengarang buku itu membawakan pendahuluan-pendahuluan. Dengan pendahuluan ini bisa dipahami apa yang dia akan sampaikan nanti. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang akan disampaikan oleh Imam Al-Barbahari di sini adalah perkara-perkara pokok yang menunjukkan keutamaan umat. Prinsip pokok yang umat berada di atas hal tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Fanas'aluka at-taufiqa bima yuhibbu wa yarda." Maka kita memohon kepada Allah taufik terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu. Dan kita memohon juga kepada Allah penjagaan dari apa-apa yang Allah tidak senangi, apa-apa yang dibenci dan apa-apa yang dimurkai. Ya. Nah, sini beliau berkata kita memohon kepada Allah taufik. Hendaknya demikian setiap muslim senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik kepada Allah dan jangan bersandar pada dirinya. Makhluk itu penuh dengan kelemahan. Tak boleh bersandar pada diri, tapi hanya bertawakal dan minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau berkata, "In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Saya menginginkan hanya sekedar islah, kemampu saya. Dan tidak ada taufik bagi kecuali hanya kepada Allah. Padanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya kembali. Nah, maka hendaknya setiap muslim senantiasa meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjuki jalan yang lurus. Karena itu dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, saya mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, rasa cukup, jaga kehormatan diri dan rasa cukup. Dan juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim diperintahkan untuk berdoa, Allahumma hdini hidayat at-tariq wa saddidni sadad as-sahm. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, hidayah di atas jalan, dan kokohkanlah saya, luruskanlah saya seperti lurusnya anak panah. Itu anak panah kalau lurus, tak bisa dididik dengan baik. Dia harus lurus betul. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa seperti itu. Sini Imam Al-Barbahari berkata, kita memohon kepadanya supaya kita diberi taufik untuk mendapatkan apa-apa yang dicintai dan diridainya. Penetapan 2 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-mahabbah dan sifat ar-ridha. Allah mempunyai sifat mencintai, sifat mahabbah dan sifat ridha, sifat meridai. Kita tetapkan 2 sifat ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, punya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalimat mencintai dalam Al-Quran disifatkan kepada Allah itu sangat banyak sekali. Nah, dan juga diridai, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi kita tetapkan 2 sifat ini. Walaupun 2 sifat ini saling terkait. Siapa yang dicintai oleh Allah, berarti Allah meridainya. Siapa yang diridai oleh Allah, berarti Allah mencintainya. Tetapi karena 2 lafaz ini ada di dalam Al-Quran, 2 sifat ini ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita tetapkan keduanya sebagaimana datangnya. Nah, demikian pula beliau berkata, wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu. Dan kita memohon kepada Allah perlindungan, penjagaan supaya dijaga dari apa-apa yang tidak disenangi oleh Allah, apa-apa yang dibenci oleh Allah, dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Ini juga penetapan 2 sifat bagi Allah, yaitu sifat benci dan sifat murka. Nah, kita tetapkan sebagaimana adanya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluknya.
Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sifat al-karaha ada dalam Al-Quran, walakin kariha Allahu bi'atahum. Surat Taubah. Akan tetapi Allah tidak senang, benci berangkatnya mereka. Orang-orang munafikin berangkat untuk jihad. Allah benci mereka berangkat. Fasaddaqahum. Maka dibuatlah mereka itu putus asa, putus semangat. Nah, dan sifat as-sukhut itu ada juga dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annakum ittaba'u ma asqata Allah." Dalam surah Muhammad. Hal tersebut karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Maka kita tetapkan dengan sifat tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Dan doa beliau ini adalah doa yang azim sekali. Doa yang agung dan dibutuhkan oleh setiap muslim. Seorang muslim kalau mendapatkan taufik dari Allah pada apa yang Allah cintai dan ridhai, apa lagi kurangnya? Sudah lengkap semuanya untuknya. Dan demikian pula kalau dijaga oleh Allah dari apa yang dibenci dan apa yang dimurkai, maka tidak ada lagi kesengsaraan atasnya. Karena itulah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal ini. Maka kita berdoa seperti apa yang dikatakan oleh Imam Barbahari, "Fanas'aluka at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu." Nah, baik. Kemudian beliau mulai merinci di sini dan menerangkan pokok-pokok sunnah dari kitab beliau ini Syarhus Sunnah. Dan di sini ada dalam kitab yang di depan saya ini cetakan kedua dengan tahqiq Syekh Khalid bin Qasim Ar-Raddawi hafizahullah taala wa ra'ah. Nah, cetakan ketiga ya. Baik. Cetakan ini dibuat dengan nomor-nomor, menunjukkan poin-poin begini. Supaya meningkatkan pemahaman orang yang membaca. Kalau misalnya dideret sekaligus begitu, kadang sulit dipisah antara kandungan mana dan mana lainnya. Padahal yang disebut oleh Imam Barbahari di sini poin-poin masalah. Poin-poin masalah. Karena itu kalau dibuat dengan bentuk poin, itu akan enak seorang itu memahami. Bisa akan paham dengan baik. Insyaallah taala. Nah, walaupun pada sebagian poin yang beliau buat, itu ada sebagian yang kayaknya butuh dipecah. Satu poin butuh dipecah menjadi dua kadang. Nah, dan ada kadang satu poin butuh digabung. Ya. Dan insyaallah taala kita akan menerangkan sesuai dengan kemampuan ya, isi kitab ini. Dan perlu diketahui bahwa dalam pembahasan saya ini membahas Syarhus Sunnah, saya memakai syarah penjelasan tentang Syarhus Sunnah dari ceramah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala. Dia termasuk salah seorang murid senior yang mulazamah belasan tahun bersama Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya. Kemudian juga kita gabungkan syarah-syarah sebab punya materi i'tiqad, gabungkan dengan syuruhat dari buku-buku lain seperti Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan lain-lainnya dari buku para ulama kita. Nah, tapi secara khusus berkaitan dengan kitab, saya standar dengan syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala. Maka perbaikan-perbaikan atau koreksi terhadap pengarang itu jangan dianggap datangnya dari saya, tapi datangnya dari Syekh yang mengajarkan kitab ini dan juga datangnya dari masyayikh yang lain. Nah, baik. Kita lihat. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam poin yang pertama, "I'lamu anna al-Islam huwa as-sunnah. Was-sunnatu hiya al-Islam." Bisa dibaca was-sunnata hiya al-Islam. Wa la yaqumu ahadukuma illa bil akhar. Ketahuilah, sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidaklah tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Tidaklah tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Baik. Sini dikatakan oleh pengarang rahimahullah, kata beliau, "I'lamu," ketahuilah. Didahului oleh Imam Al-Barbahari dengan kalimat "I'lamu," ketahuilah. Bagi pendahuluan dan pada orang yang membaca kitab ini sehingga mereka punya intibah, punya perhatian terhadap poin yang akan disebutkan, masalah yang akan disebutkan. Dikatakan oleh beliau,
Anna Islam huwa sunnah. Sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidaklah tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Iya. Apa itu Islam? Sungguhnya Islam adalah sunnah. Di sini ada dua kalimat yang perlu kita terangkan. Kalimat Islam dan kalimat sunnah. Al-Islam punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Islam bermakna umum itu adalah agama para nabi dan para rasul yang diberi definisi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Iman, juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan ini yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bil-ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Itu Islam bermakna umum. Ini adalah para nabi dan para rasul. Semuanya di atas hal ini. Yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berislam, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bil-ta'ah. Terikat kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Dan bertasbih dari kesyirikan dan pengikutnya, pengikut kesyirikan tersebut. Ini Islam bermakna umum. Dan Islam bermakna khusus itu adalah syariat Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam bermakna syariat Islam kita dalam pengertian syariat oleh Imam Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam Mufradat Al-Quran. Beliau membagi Islam menjadi dua. Kata beliau, Islam itu ada yang tingkatannya di bawah keimanan. Di bawah keimanan. Yaitu i'tiraf bil lisan, pengakuan dengan lisan. Dia mengakui berislam dengan lisannya, yang dengan hal tersebut terjagalah darahnya. Terjagalah darahnya. Apakah dia yakini ucapannya itu atau tidak? Maka itu sudah dianggap Islam. Nah, masalah yakin dan tidaknya itu adalah masalah hati kembali kepada seorang. Tidak diketahui. Tidak ada mengetahui kecuali Allah. Maka ketika dia berucap dengan mengislamkan dirinya, maka dengan ini ia telah dianggap Islam. Inilah yang diinginkan dalam firman-Nya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab, orang-orang pegunungan, kami telah beriman. Maka katakanlah kalian belum beriman, tapi katakan kami telah berislam. Ini Islam yang diinginkan, Islam di bawah iman. Islam di bawah iman. Dalam Islam, makna yang kedua kata Imam Al-Asbahani, itu iman atau Islam di atas keimanan. Nah, tingkatannya di atas keimanan. Yaitu seorang bersama ia telah mengakui, mengikrar dengan lisannya, dia juga i'tiqad dengan hatinya dan memenuhi konsekuensinya dengan mengerjakan syariat Islam itu. Dan tunduk kepada Allah pada segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan tentang kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam firman-Nya, "Qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika berkata kepadanya Rabbnya, "Berislamlah kamu," maka dia berkata, "Saya berislam kepada Rabbul Alamin." Ya, ini pengertian al-Islam. Baik. Jadi kata beliau, sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah secara bahasa itu artinya adalah jalan. Jalan yang baik maupun jelek. Itu arti secara bahasa. Kita berbicara secara bahasa sekarang ya. Jadi sunnah adalah jalan yang baik maupun jelek. Pada khalat min qablihim sunnah. Telah berlalu sebelum mereka sunnah-sunnah, jalan-jalan. Ada pelajaran. Orang jalan sebelumnya ada yang baik, ada yang jelek. Kan begitu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa memberi sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Dalam lafaz berikutnya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa memberi sunnah dalam Islam dengan sunnah yang jelek. Sunnah di sini maknanya apa? Secara syariat atau secara bahasa? Secara bahasa. Jadi jalan yang baik atau jalan yang jelek, jangan dipahami. Jalan bermakna sunnah, bermakna pengertian syariat, enggak. Baik. Jadi sunnah secara bahasa adalah jalan. Jalan yang baik maupun jelek. Itu arti secara bahasa. Tapi bukan itu yang diinginkan di sini. Yang diinginkan adalah arti secara istilah. Arti secara syar'i. Mana sunnah secara syar'i? Punya dua makna. Makna umum dan makna khusus.
Makna umum dan makna khusus. Adapun makna khusus, ya tergantung ulama mana yang menggunakan kalimat sunnah. Dari ahli ilmu di bidang apa yang menggunakannya. Kalau ulama ahli hadis, ia memberi definisi sunnah lain. Ahli fikih lain lagi. Ahli usul fikih lain lagi. Ketika memberi definisi sunnah. Ini sunnah bermakna khusus di sini. Kalau ahli hadis, mereka mengatakan sunnah itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian paling ringkasnya. Dan sudah cukup seperti ini. Tapi sebagian para ulama menambah dengan pengertian ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw khuluq aw sifatin khuluqiyatin kanat aw khalqiyah. Ya. Dengan definisi lengkap ini. Jadi dalam istilah hadis sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Apakah itu perbuatan atau perkataan atau takrir, penetapan atau sifat beliau, sifat akhlaknya maupun sifat tubuhnya, sifat penciptaannya. Ini pengertian sunnah dalam istilah para ulama ahli hadis. Kalau para ulama ahli usul fikih, dia katakan sunnah itu ma qadara an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghair al-Quran. Sunnah itu adalah apa yang keluar dari Nabi selain Quran. Apa yang keluar dari Nabi selain Quran. Maka masuk di dalam sunnah ini ucapan beliau, perbuatannya, ya, takrirnya, penulisan beliau berisyarat, ya, beliau melakukan atau meninggalkan, semuanya terhitung sunnah. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau tinggalkan, itu semua terhitung sunnah dalam istilah para ulama ahli usul fikih. Baik, kalau dalam istilah para ulama fikih, apa itu sunnah? Dalam fikih itu dikatakan ada 5 hukum. Wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh, lalu haram. Jadi sunnah dalam istilah ulama fikih adalah derajat setelah wajib. Kan begitu? Derajat setelah wajib. Itu dalam istilah ulama fikih. Jadi kita lihat kalau penggunaan khusus, ulama mana yang menggunakan kalimat sunnah itu? Nah ini kalimat banyak yang bingung. Mendengar sunnahnya begini. Dalam sunnah Nabi begini. Kemudian ini hukumnya sunnah. Kan beda semua ini maknanya dalam pengertian. Ya, harus kita lihat maknanya tersebut sesuai dengan penggunaannya di mana, letak penggunaannya semana. Iya. Jadi ini sunnah bermakna umum, bermakna khusus. Sunnah bermakna khusus. Adapun sunnah bermakna umum dan sunnah yang bermakna umum ini yang diinginkan oleh Imam Barbahari di sini. Sunnah bermakna umum itu yang disebut oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Beliau berkata, "As-sunnatu hiya at-tariqul masluk, fa yashmal dhalika at-tamassuk bima kana alayhi huwa wa khulafa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal." Nah, kata beliau sunnah adalah jalan yang ditempuh. Jadi sunnah itu jalan yang ditempuh. Tapi Ibnu Rajab, maka kalimat ini akan mencakup berpegang teguh terhadap segala sesuatu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa ar-rasyidin berada di atasnya. Apakah itu berupa i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, atau berupa a'mal, amalan-amalan, atau berupa aqwal, perkataan-perkataan. Ya. Ini makna sunnah yang umum. Kata beliau, hadhihi hiya sunnah al-kamilah. Inilah sunnah yang sempurna, kata Ibnu Rajab. Walihada kana salaf qadiman, karena itu para ulama salaf yang terdahulu, lainnya Imam Barbahari terhitung ke ulama salaf. Nah, para ulama salaf terdahulu itu tidak menggunakan kalimat sunnah kecuali apa-apa yang mencakup seluruh hal tersebut. Apa-apa yang mencakup seluruh hal tersebut. Jadi ini sunnah bermakna umum. Jadi sunnah yang bermakna umum itu tidak terbatas pada hadis Nabi saja. Tidak, atau hukum saja, hukum sunnah tidak. Tapi sunnah bermakna umum masuk di dalamnya masail i'tiqad, masalah akidah, masuk di dalamnya masail syariah, masalah ahkam, masuk di dalamnya usul dan furu', masalah pokok maupun cabang ada di dalam sunnah. Ini sunnah yang bermakna umum. Karena itu kata beliau di sini, kalau kita memahami makna kalimat sunnah ini, mungkin bisa lebih dekat. Kita melihat perkataan Imam Barbahari rahimahullahu taala di sini. Beliau berkata, "I'lam anna al-Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah.
Sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Was sunnatu hiya Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. Jadi Islam itu adalah sunnah. Sunnah bermakna umum. Sunnah bermakna umum, kalau kita perhatikan, itulah Islam itu sendiri. Kan begitu? Sebab sunnah bermakna umum mencakup segala semua perihalaannya, akidahnya, ahkamnya, dan seterusnya. Kalau begitu, itulah Islam itu sendiri. Ya. Karena itu beliau katakan, ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidak mungkin tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Nah, di sini kalimat terakhir ini tidak mungkin tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Ini memberikan kemungkinan yang kedua. Mungkin saja Imam Al-Barbahari menginginkan makna khusus di sini. Sunnah bermakna tuntunan Nabi, tetapi sudah diketahui bahwa tuntunan Nabi bersama dengan Al-Quran. Sebab Islam itu adalah Al-Quran dan sunnah. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinannya Islam itu adalah sunnah, yaitu sunnah bermakna umum. Kemungkinan yang kedua, Islam itu adalah sunnah, yaitu sunnah bersama Al-Quran. Islam adalah sunnah bersama Al-Quran. Sengaja tidak disebut sebab sudah dimaklumi. Dan tawaif ahlul bid'ah, mereka tidak menolak Al-Quran. Dari ahlul bid'ah mereka menolak sunnah Rasulullah SAW. Apakah menolak secara keseluruhan atau menolak sebagiannya? Menolak secara keseluruhan, inilah yang dikenal di zaman ini dengan nama Al-Quraniyun. Yang orang Indonesia mengatakan mereka ingkar sunnah. Nah, Al-Quraniyun mereka mengatakan pengikut Al-Quran. Dan dusta mereka mengaku pengikut Al-Quran. Kalau mereka pengikut Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam Al-Quran dikatakan apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Kenapa kalian tidak amalkan Al-Quran, mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah? Kan dusta mengatakan mengikuti Al-Quran. Andai kata cuma Al-Quran saja yang diambil, hadisnya Nabi tidak diambil, bagaimana cara kamu sholat? Tidak ada tuntunan sholat dari takbir sampai salamnya, kecuali dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran cuma ada tuntunan umum saja, aqimus sholat, tegakkan sholat, disebut beberapa waktu sholat. Ya. Kaifiah sholat dari mana? Dari hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kamu mengeluarkan zakat secara terperinci? Ya. Ada memang sebagian perintah zakat dalam isyarat-isyarat dalam Al-Quran. Nah, juga zakat pertanian wa atu haqqahu yawma hasadi. Tapi rincian zakat itu bagaimana? Itu di dalam sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kamu puasa? Yang tentunya yang benar, kecuali dari awal puasa sampai akhir, ya kecuali dari sunnah Nabi dia mengambilnya, ya kan? Tak mungkin dipisah sama sekali Al-Quran. Ya. Islam itu dari sunnah Rasulullah SAW. Maka orang yang mengenai dini Al-Quraniyun ini mereka di atas kesesatan yang sangat nyata sekali. Bahkan karena Syekh Shalal Fauzan dikatakan kufur, keluar dari Al-Islam. Nah, sampai kepada derajat kafir keluar dari Al-Islam. Ya. Kemudian orang yang mengingkari sunnah yang kedua itu menolak sebagian. Dia tidak tolak semuanya, tapi dia tolak sebagian. Dia katakan bahwa sunnah itu terbagi dua, ada hadis ahad dan ada hadis mutawatir. Nah, kalau hadis mutawatir, hadis secara umum katanya itu dipakai dalam masalah hukum. Adapun masalah akidah, ada mutawatir, ada ahad. Kalau hadis ahad, hadis mutawatir itu diterima dalam masalah akidah. Kalau hadis ahad tidak boleh dipakai berpikir dalam akidah. Ini menolak sebagian sunnah Rasulullah SAW dan ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Iya. Menolak sebagian sunnah Rasulullah SAW. Dan pembagian itu sendiri mutawatir dan ahad, ini pembagian tidak dikenal dalam syariat Islam, tidak dikenal pada generasi pertama dari umat Islam. Asal pembagian ini, kata Ibnu Abil Izz dalam Syarh Aqidah Tahawiyah, ini datangnya dari tawaif ahlul bid'ah, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Rawafid, dan sejenis dengannya. Tidak datang dari ahli sunnah. Pembagian mutawatir dan ahad. Iya. Baik, maka umat Islam mereka di atas prinsip yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari ini. Kata dia, "Lalu anna al-Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Was sunnah dia Islam dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahadukuma illa bil akhar. Dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Iya. Jelas ya? Baik, sekarang kita pindah ke poin yang kedua. Dikatakan di sini oleh Imam Al-Barbahari setelah beliau menyebutkan makna sunnah dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Nah, maka beliau di sini memakai penggunaan sunnah. Dari sunnah begini, dari sunnah begini. Semua masalah akidah, masalah fikih, masalah ahkam, semuanya beliau ikutkan dan beliau katakan dari sunnah, dari sunnah, dari sunnah. Maksudnya yaitu Islam itu sendiri. Dipahami?